Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ari dari Al Kausar Property. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe bisnis wong nganjuk. Ya, hari ini kita mau bicara masalah konstruksi. Nah, kita mengulas tentang konstruksi yang ada di Al Kausar. Nah, kita mulai dari bawah ya. Oke, sini. Waduh, lewat mana ini? Fondasi kita menggunakan batu kebal. Kita ambil dari pegunungan di sekitar kota sini. Kita menggunakan slopnya besi totalnya 6. Nah, kenapa kita harus pakai besi 6? Supaya lebih kuat secara ketahanan bawahnya. Karena bawah itu yang sangat mempengaruhi kekuatan bangunan di atasnya. Selain nanti kita lihat di sini ada strosnya. Nah, ini stros, nanti kita lihat bentuk belum jadinya stros. Di sini nanti ada strosnya di dalam, masuk sekitar 2 meter. Nih, jadi dari fondasi batu kali, sloopnya isinya 6. Ini kuat sekali ini. Nah, oke, sekarang kita masuk ke, karena di daerah kami itu bata lebih mudah ditemukan, kita pakai bata merah. Kalau di kota-kota besar mungkin sudah menggunakan bata ringan ya. Nah, di sini kita masih menggunakan bata merah. Nah, ini pasangan bata kami. Ini rumah tipe 38. Jadi ini modelnya zigzag. Secara konstruksi kita harus menyambung nanti di atas ini. Tolong Mas disut. Itu kuda-kuda ya, saya jelaskan perpisnya. Ini kuda-kuda, kuda-kudanya ada 3. Terkadang ada user yang minta kuda-kudanya 4. Kenapa? Itu kepercayaan. Kalau secara konstruksi 3 sudah kuat. Nah, harus ada ring di atas, ring balok itu untuk menahan ini enggak sampai jatuh ke bawah, supaya bangunannya enggak ambles. Kita pakai ini kayu. Cara kayunya kita pakai ukuran yang 14. Jadi ini 6, ininya 14. Ada yang tanya, kayunya berapa? 6, 14, 7, 14. Yang dimaksud adalah ini. Ini 6, ini 14. Ya, kayu menggunakan kayu jati. Kenapa harus 14? Kalau 14 itu nanti plesterannya bisa rata. Kalau pakai yang 12 nanti ada namanya ban-banannya, ya itu. Kadang bisa bikin apa namanya? Cuil. Cuil bahasa Indonesia apa ya? Lepas lah ya. Gitu. Oke. Ini kayu selalu tidak dipepetkan bawah ini namanya. Nah, ini. Kita namanya ada pitchnya. Pitchnya sekitar nanti 10-15 cm. Tujuannya supaya remesan air itu tidak langsung masuk ke kayu, ada jaraknya ya. Itu ya, kolom ini kalau dibongkar isinya 4. Kenapa kok 4? Karena ini bangunan 1 lantai. Kalau bangunan 2 lantai isinya 6. Itu secara konstruksi menghemat. Jadi ibaratnya kita tuh ngangkut, memuat pasir, kalau pakai kol aja sudah cukup, ngapain pakai dump truck, kan gitu ya. Jadi ini untuk menghemat biaya, besinya 4 cukup. Untuk masalah slope kita jelaskan di sini ya. Ini sama ini. Nah, kita slope-nya kelihatan cor-corannya lebih keras daripada yang lain. Supaya nanti bangunan di atasnya nggak ambles, lebih kelihatan daripada yang tadi. Ini isinya tadi kan kelihatan sudah dicor, nah ini kelihatan isinya 4. Ada yang pakai teknik di lingkaran gini, ada yang teknik yang putus-putus. Saya lebih suka yang ini. Nah, terus jangan lupa HE Mbak, ini juga ini. Terus apa Mas? Kita mau bahas apa lagi? Di pose. Nah, untuk contoh stros di area persawahan kita akan pakai itu namanya stros di sawah, ada kotaknya. Itu
itu kotak cor-corannya itu kelihatan ya. Nah itu supaya dia enggak bablas ke dalam, jadi ada semacam cakar ayamnya itu. Ada dua dia. Itu untuk fondasi batu kalinya seperti ini. Ini rumah ini nanti akan rencana dibikin lantai 2 di belakang. Untuk penempatan septic tank kita semua ada di depan. Kita tempatkan septic tank semua di depan, sumur semua di belakang. Jadi tidak terkontaminasi. Jadi kalau untuk rumah tangga kita harus perkirakan septic tank tetangga itu ada di mana. Jarak amannya kita pakai 12 meter dari septic tank. Jadi sumur harus berjarak 12 meter. Ini kenapa kok sudah berair? Karena ini memang tempatnya sawah. Nanti kita sedot nanti ini airnya, supaya nanti 1 tahun tidak penuh. Oke. Septic tank itu 2, 1 resapan, 1 untuk septic tanknya. Nanti yang dialirkan ke depan sudah air bersih. Ke parit ini sudah air yang bersih. Kebetulan proyek kita belum jadi airnya masih kelihatan kotor. Jadi tadi setelah lihat dari bangunan konstruksinya masih bata, kita lanjutnya ke plesteran. Nah, tadi kalau usianya 14 cm, hasilnya akan seperti ini. Press. Nah, nanti ada tali airnya. Nah, ya. Oke, ini bangunan sudah masuk plester. Oke. Di perumahan kita menggunakan atap baja ringan karena mungkin kalau pakai kayu kosnya akan lebih tinggi. Jadi kita pakai atap baja ringan dengan jarak ini namanya remonai, Mas. Jarak remonainya harusnya maksimal 1 meter. Di standarnya ada yang 1,2, 1,5, kita pakai tengah-tengahnya di 1 meter aja. 80 itu biasanya untuk rumah mewah. Ya, ada jaraknya 1 meter untuk standarnya. Genteng kita menggunakan mandiri. Mandiri kenapa? Karena ditemukan di banyak toko bangunan lebih mudah. Jadi kalau misalkan pecah, perawatannya gampang. Kalau pakai genteng yang keramik atau semacamnya itu kita harus nyetok. Karena itu kalau pecah beli 1 tidak boleh. Kalau ini pecah 1 boleh, minta tetangga pun semua ada. Itu keunggulan dari genteng-genteng mandiri. Dan dia tidak rembes karena rapat. Kelihatan dari bawah sangat rapat sekali. Nah, sekarang kita masuk ke rumah yang sudah lamir. Setelah proses plaster tadi, kita lamir. Masuk ke proses finishing. Assalamualaikum, Pak. Salam. Nah, ini kepala tukang saya ini luar biasa tampannya. Nah, ini dia sedang mengerjakan keramik granitisasi. Ini boleh dijak? Boleh. Ya. Nah, ini yang sudah lamir, plafon sama sudah di granit. Dari tadi prosesnya bertahap. Jangan lupa tanahnya harus di stemper. Tanah ini supaya lebih padat karena tanah sawah ini harus dipakai mesin stemper. Kalau nggak punya stemper, mesin tumbuh lah minimal biar nggak ambles. Oke, dari sini sudah kelihatan hampir seperti rumah. Jadi tadi yang masih bata, plesteran, sekarang sudah hampir seperti rumah. Sumur rata-rata kita tempatkan di belakang seperti yang saya ceritakan tadi. Nah, sumurnya ada di belakang. Oke, sumur tandon seperti biasa di atas. Nah, sekarang kita berada di rumah yang sudah proses 85% jadi. Ini nanti hasil akhirnya akan seperti ini. Jadi mulai tahap pertama fondasi sampai finishing ada step-step yang akan kita bedah satu persatu nanti di video-video berikutnya. Kita ini secara garis besarnya adalah seperti itu. Ini proses yang hampir jadi. Oke,
Sekian dari saya, mungkin kalau ada pertanyaan bisa tulis di komen, nanti akan saya buatkan videonya. Jangan lupa subscribe channel kita Bisnis Wong Nganjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.